Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Demikian pula selamat hari Minggu. Pada Minggu pagi hari tanggal 14 Januari 2024. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kita sampai di hari ke-14 di minggu yang kedua. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, saya membacakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Amin. Mari kita jangan jauh dari Tuhan, tapi datang kepada ibadah pertemuan. Karena di dalam ibadah, dalam 1 Timotius 4 ayat 8 saya mau baca. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ada janji untuk hidup yang akan datang maupun hidup yang akan untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Oleh karena itu mari latihan badan itu sedikit gunanya. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang tidak cinta Tuhan, hari Minggu dibikin harinya untuk olahraga, bukan mencari Tuhan. Keliru, kata firman Tuhan, latihan ibadah bagus, tapi jangan waktunya ibadah, saudara. Karena dikatakan latihan ibadah itu, latihan badan itu sedikit gunanya, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Karena firman Tuhan katakan, keluarga kita di dalam surga, ada janji Tuhan. Nanti saya mau bacakan firman Tuhan. Oleh karena itu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Rumah di surga Tuhan sediakan. Karena berkaitan kita baca pagi ini, Kejadian pasal 50 adalah pasal yang terakhir, puji Tuhan. Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 kita baca kitab Kejadian pasal yang 50 ada pasal yang terakhir. Berarti atas rahmat anugerah Tuhan kita akan akhiri pada hari Minggu ini 14 Januari, yaitu pembacaan kitab Kejadian Genesis dari pasal 1 pasal 50 sudah selesai. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena berkaitan dengan Yakob, Tuhan sudah panggil. Akhirnya Yusuf juga dipanggil sama Tuhan, dan setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil sama Tuhan. Karena Yakob bergaul karib dengan Tuhan, Yusuf sudah cinta Tuhan, pasti masuk di dalam kerajaan surga. Dan oleh karena itu saya akan menyanyikan rumah di surga. Amin, haleluya. Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya. Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 ada janji Tuhan, karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin. Kita suka cita, mari kita ikut Yesus, percaya dengan setia, kita mau taat pada firman-Nya,
sampai langkah kita yang terakhir berjumpa dengan Yesus, masuk ke surga, senang selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, itulah juru selamatku. Terima kasih Bapa, sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami Bapa, untuk kami mau baca firman-Mu. Ku simpan dalam hatiku firman-Mu. Ampuni semua dosaku, semua salahku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, karena di dalamnya ada janji untuk hidup saat ini, hidup yang genap. Hidup saat ini kita diberkati sama Tuhan, karena berfirman di dalam Keluaran 23:25, ya, Tuhan kan pelihara kita. Coba saya mau baca untuk hidup saat ini. Hidup saat ini, Keluaran 23:25 saya mau baca. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Hidup saat ini, kata firman Tuhan, kalau beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Tuhan pelihara. Contoh, saya terbukti nyata. Saya dipelihara sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Tidak pernah sakit saya, saudara. Sudah jadi hamba Tuhan, waktu COVID nggak pernah sakit kena COVID. Nggak, Tuhan pelihara. Ya, ini firman Tuhan saya nyatakan ini sudah berlangsung 3 tahun, saudara. Ya, dari sejak COVID 2020 sampai sekarang, saya beritakan firman Tuhan pertama melalui WhatsApp tiap hari 2 kali loh, saudara. Pagi malam, perjanjian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai loh, saudara. Ini kalau sudah ikut ini kan sudah 1100 lebih. Ini berarti bukti nyata firman Allah digenapi. Karena saya selalu mencari Tuhan. Mari kita mau mencari Tuhan, diberkati, saudara. Nggak ada ceritanya orang mencari Tuhan tidak berkati. Bukti nyata tadi malam waktu kita baca, Yudas Iskariot, dia mencari uang jauh dari hati Tuhan. Akhirnya dia gantung diri. Tidak ada damai sejahtera. Ya. Tapi kalau kita di dalam Yesus, ada damai sejahtera. Mari kita mencari Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Karena di dalamnya janji Tuhan tadi sudah saya katakan dalam Filipi pasal 3:20. Bahwa keluarga kita ada di dalam surga.
Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Maka saya selalu merindu. Saya berkata, Tuhan, saya tidak menantikan kematian. Saya tidak mau menantikan kematian. Tapi saya mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Rapture, diangkat sama Tuhan. Hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia dan kita merendah hati, kita mau taat kepada firman Tuhan dan mencintai Tuhan, beriman kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan beriman kepada Yesus, percaya dan penuh dengan firman Tuhan, sehingga langkah demi langkah kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Kejadian pasal 50. Karena akhir dari Yakub yang happy ending. Yakub diberkati, Yusuf diberkati, dan kumpul semua begitu diberkati. Dan kalau dekat dengan Yesus, janji Tuhan, kewargaan kita dalam surga. Dan Yakub pasti masuk ke surga, Yusuf anaknya, karena hidupnya selama hidup di dalam dunia penuh dengan cinta kepada Tuhan. Saya mau baca Kejadian 50 ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan menciumi dia. Wah, saudara, karena Yakub sudah mati. Inilah tradisi sampai saat ini, saudara. Manusia-manusia kalau Tuhan dipanggil, sudah meninggal, pasti nangis, saudara ya. Dan ternyata kedua, Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, itu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Ditangisi sedih, saudara. Berarti kehidupan Yakub bagus sekali, menjadi berkat. Sehingga mereka semua sedih, merasa kehilangan. Termasuk Yusuf. Yusuf dicinta sama Yakub. Berarti kita bisa belajar. Hiduplah yang benar, saudara. Sehingga kalau hidup yang benar, memberikan suatu nama yang baik. Orang tuanya cinta anaknya, anaknya cinta. Mari kita semua hubungan orang tua, bapak-bapak ibu cintai anak-anak, dan anak juga harus cinta sama orang tua, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan ya. Setelah lewat hari-hari menangis itu, berkata Yusuf kepada istri anak Fir'aun, jika sekiranya aku mendapat kasihmu, katakan kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali tanah Kanaan. Di situ kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkan aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahmu, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Fir'aun, pergilah ke sana dan kuburkan ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Ternyata saudara, karena kehidupan Yakub bagus, Yusuf juga bagus, hanya minta izin kepada Fir'aun. Fir'aun merestui, responnya positif. Langkah-langkahnya orang cinta Tuhan pasti semua diatur, saudara. Teratur, terjamin segala galanya. Maka pentingnya kita mau cinta Tuhan, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semua, Tuhan akan memberikan berkat buat kita. Ayat 7, lalu berjalan Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan bersama dengan dia berjalan semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dan istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta sisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan si rumah ayahnya, hanya anaknya, serta kambing domba dan lembu sapinya, ditinggalnya mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Wah, dahsyat. Ternyata iring-iringan orang meninggal itu dari zaman dulu, ini contoh saudara, sampai saat ini berlaku. Dan ini dikatakan iring-iringan sangat besar karena kehidupan yang benar. Maka penting saudara, jaga nama baik ya, seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 21, kita harus jaga nama baik selain di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. So, ini penting saudara. 2 Korintus 8 ayat 21 saya baca. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tapi juga di hadapan manusia. Vertikal, horizontal. Yakub hidupnya vertikal dengan Tuhan begitu intim, begitu baik. Waktu berjalan di battle, dia taruh kepala di atas batu. Dan selalu membangun mezbah dengan Tuhan. Selalu bergaul karib dengan, termasuk Yusuf. Akhirnya diangkat Yusuf. Sehingga namanya masyur, bagus. Oleh itu mari kita mau jaga. Sehingga kehidupan kita diberkati. Dan ternyata di sana iringan sangat besar. Ya, ayat 10. Setelah mereka sampai ke Gorenedat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Wah, dahsyat saudara ya. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang kanan melihat perkabungan di Goren Hadad itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh.
Itulah sebabnya tempat dinamai Abel Misam yang letaknya seberang Yordan. Anak-anak yang kau melakukan kepadanya seperti yang dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan di dalam gua ladang Makpela yang telah diberi Abram dan Aaron. Orang itu orang menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang sebelah timur Mamre. Setelah ayah dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang turut pergi ke sana bersama dia untuk menguburkan ayah. Jadi happy ending, saudara. Kalau happy ending, hidupnya diberkati sama Tuhan. Tetapi kita di dalam Kristus, janji Tuhan di dalam 1 Tesalonika, kalau keluarga kita meninggal, mari kita senantiasa buat di dalam doa dan Tuhan campur tangan, karena janji Tuhan apa, saudara? Di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Kalau ada yang keluarga kita, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau benar di hadapan Tuhan, katakan 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Karena apa? Karena di dalamnya janji, yaitu warga kita ada di dalam surga. Mari oleh karena itu kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh ikut Yesus, karena di dalam Tuhan ada janji. Ayat 15, ketika saudaranya Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Sebab mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf sebelum ayah mati, ia telah berpesan, begini harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Jadi ketika Yakob papanya mati, saudara-saudaranya itu 10 orang yang jahat sama Yusuf, dia ketakutan, saudara. Takutnya, wah ini papa dia mati, Yusuf nanti Yusuf akan membalas dendam. Dia ketakutan dan mereka komit, dia minta ampun pada Yusuf. Tapi dia tidak tahu Yusuf ternyata karakter yang baik. Kita baca berikutnya, ayat 18. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Coba nih, Yusuf responnya positif dan selalu menggunakan Tuhan. Ini bukti nyata. Kalau kita lihat, Yakob selalu pakai nama Tuhan. Yusuf anaknya Nurun, saudara, selalu dia pakai nama Tuhan. Jangan takut, sebab aku nikah pengganti Allah. Wah, rendah hati, saudara. Ya, jadi Yusuf hatinya senantiasa menggunakan nama Tuhan karena dia cinta Tuhan. Terus berikutnya, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni pemelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataan. Yusuf ikuti firman Tuhan. Dan ternyata firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi jangan takut, saudara. Hidup ini Tuhan turut bekerja asal kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, Yusuf dekat sama Tuhan. Kalau Yusuf dekat dengan Tuhan, kita dekat Tuhan. Maka Tuhan berjanji dalam Roma 8:28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi dia. Oleh itu mari kita bisa belajar di sini. Apa yang dikatakan firman Allah digenapi. Yaitu kita mau cinta Tuhan. Yusuf cinta Tuhan. Yakob cinta Tuhan. Hidupnya diberkati. Semua happy ending. Karena Tuhan turut bekerja. Terus berikutnya ada 22. Adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Yusuf hidup 110 tahun ya. Kalau Yakob, saudara, umurnya meninggalnya 130 tahun lebih, saudara. Karena pada waktu Yakob ketemu dengan Fir'aun di Kejadian 47 ayat 9, umurnya 130 tahun. Setelah itu baru Yakob setelah selesai semua happy ending meninggal. Jadi jelas ini waktu umur Yakob ketemu dengan Firaun umur 130 tahun. Dan saat ini memang tidak disebut karena saya tahu persis umurnya di atas 130 tahun dan Yusuf 120 tahun. Terus ayat 23, Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak Mahir, anak Manasye lahir di pakaian Yusuf. Berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Lalu Yusuf menyuruh anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 26 yang terakhir. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah begitu indah kita baca. Puji Tuhan, kita sudah akhiri Kejadian 50 pasal. Sudah selesai pada minggu hari ini tanggal 14 Januari 2004 dengan kesimpulan. Mari utamakan Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup Yakub diberkati Tuhan karena mengutamakan Tuhan dari awal sampai akhir. Yesus tempatkan di atas segala-galanya, maka Yakub diberkati. Demikian Yusuf diberkati, happy ending, sehingga jelas Yusuf sebelum dipanggil sama Tuhan selalu dikatakan Allah, tentu Allah akan memperhatikan kamu, selalu pakai nama Tuhan. Kalau nama Tuhan yang diutamakan, janji Tuhan hidup kita diberkati. Dan janji Tuhan dikubur, bukan dibakar, saudara. Dikubur. Kalau orang dikubur, firman Allah kata bangkit, saudara. Matius 27, saya mau baca ayat 50 sampai 52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini pada waktu kematian Yesus. Ya, 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, saudara. Maka pentingnya kita kematian di dalam Kristus bukan dibakar, dikubur. Karena di balik kuburan, di balik nanti semua akan terjadi kebangkitan sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Saya mau baca 1 Tesalonika 4 ayat 16, saudara. Dikatakan demikian sama, saudara. Orang yang mati di dalam Kristus nanti akan bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkal Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Amin. Mari kita mencinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kita tidak perlu takut dan gentar, karena kita sudah punya rumah di surga. Kita mau hidup di dalam karakter Kristus. Hidupku serupa dengan Kristus, karena orang hidup serupa dengan Kristus punya rumah di surga. Tuhan memberkati kita semua. Rumah di surga, amin, haleluya. Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya. Terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Sampai berjumpa dengan Yesus dalam kerajaan surga, amin. Tuhan memberkati kita semua, berjaga dan berdoa, dan hari-harinya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, puji Tuhan, amin, haleluya.